Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara melakukan input dan output data pada program MATLAB. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa instruksi dan simbol-simbol yang ada pada tabel ini. Nah, sekarang di video ini kita akan mengimplementasikannya pada program MATLAB. Yang pertama adalah tentang ini ya, input data numerik. Input data numerik. Ini adalah contoh sintaksnya. Jadi kalau kalian nemu istilah seperti ini ya, sintaks, itu maksudnya adalah seperti tatanan bahasa dalam pemrograman yang kita pelajari. Ini bisa dibahasa Indonesia seperti ini, sintaks. Untuk input data numerik, itu kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Nih, kalau kita menggunakan variabel, kemudian kita inputkan melalui keyboard. Kan di tabel yang sebelumnya kita sudah membahasnya ya, bahwa instruksi input itu fungsinya untuk menginput data melalui keyboard. Jadi masukannya melalui keyboard. Nah, ini contohnya. Di sini saya pakai tanda persen di awal kalimat, itu artinya statement ini, kalimat ini tidak akan terbaca oleh MATLAB. Jadi terbaca oleh kita, terbaca oleh programmernya, tapi tidak dibaca oleh MATLAB. Jadi tidak bermakna apapun oleh MATLAB. Kalau persennya kita hilangkan yang di depan, nanti dia akan aktif. Nah, kalau kita kasih persen di depannya, dia akan non-aktif, sehingga tidak diproses oleh MATLAB. Nah, ini fungsinya saya tuliskan di sini agar kalian lebih jelas dalam memahaminya. Harapannya begitu. Nah, di sini saya kasih persen karena ini hanya komentar saja. Jadi perbedaan antara komen, ini saya tuliskan ya biar jelas. Komen ini artinya perintah, komando ya. Tapi kalau yang komen, ini yang ada persen ini artinya komentar saja. Istilahnya adalah komentar. Nah, kalau kita aplikasikan sintaks ini dalam program, kita bisa menginputkan data sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, yakni tentang skim 4 ya, kita kan sudah bahas sedikit tentang skim 4 di situ sebagai contoh agar lebih memahaminya. Misalkan skim 4, tentang skim 4. Saya untuk menghitung luas segi 4, kan kita perlu variabel panjang, lebar, dan luas. Nah, sedangkan yang kita perlukan sebagai input itu kan panjang dan lebarnya. Luas itu adalah outputnya yang kita ingin cari. Kalau misalkan yang diketahui adalah panjang dan lebar, dan yang ingin dicari adalah luasnya, gitu ya. Misalkan demikian, maka seperti yang sudah kita pelajari dalam menentukan variabel, membuat variabel ya, kita pakai yang sesingkat mungkin, yang seefektif mungkin. Singkat tapi bisa kita pahami. Jangan sampai singkat tapi kita nggak paham itu apa ya. Kita harus paham, mewakili dari variabel yang kita buat. Misalkan P dan L. P dulu kita inputkan nilainya. Kita inputkan nilainya dengan begini. Input kemudian isi kata-kata di sini sebagai nanti perintah yang muncul di command window. Atau misalkan kalau pakai GUI ya nanti munculnya di GUI. P sama dengan input nama variabel. Kalian bisa pakai nama variabelnya saja panjang gitu aja, atau kalau mau lebih interaktif, saya pakai kalimat masukkan panjang segi 4. Saya pakai titik 2 atau bisa pakai sama dengan juga boleh, terserah. Sama saja karena yang ada di dalam kalimat yang ada di dalam tanda
kutip ini, kutip satu ini ya, kutip tunggal ini, itu akan dicetak atau dikeluarkan ditampilkan di komen window sebagaimana kita menuliskan. Jadi tidak ada salah atau benar dalam yang berwarna orange. Kok orange, maaf. Ungu. Yang berwarna ungu ini ya. Jadi nggak ada benar yang salah di situ. Terserah kita nulisnya apa. Karena apa yang ada di situ akan ditampilkan sesuai apa yang kita ketikkan. Kemudian ini kan panjangnya ya. Terus satu lagi adalah lebarnya. Lebarnya di situ kita pakai input. Jangan sampai salah ketik, karena salah ketik nanti tidak akan dipahami oleh MATLAB. Misalkan lebar berarti masukkan lebar segi 4. Ini ya. Gitaran misalkan. Gitaran. Maka keluarannya seperti ini. Input data numerik ini berarti nama M-file yang gitaran yang kita jalankan, kemudian akan keluar, masukkan panjang segi 4 sesuai dengan yang ada di sini. Masukkan segi 4. Nah, ini kursornya akan kedap-kedip menunggu inputan kita dari keyboard. Maka kita perlu ketikkan melalui keyboard kan simbol input itu fungsinya seperti yang tadi kita bahas. Fungsinya adalah memberikan data, memasukkan data melalui keyboard. Misalkan panjang segi 4 adalah 15 ya. Panjang. Kemudian kita enter. Nanti akan muncul yang inputan yang kedua. Masukkan lebar segi 4. Masukkan lebar segi 4, misalkan lebarnya adalah 8 misalkan. Terus kita enter. Nah, ini akan disimpan di workspace, diingat oleh MATLAB dengan variabel L itu bernilai 8, variabel P itu bernilai 15. Di sini karena kita tidak memerintahkan MATLAB untuk menghitung luasnya, maka tidak akan tampil karena di sini tidak kita tuliskan. Kita batasi pembahasan kita dalam video ini hanya tentang input dan output data, baik itu numerik ataupun teks. Ini ya, ini adalah contoh yang pertama. Bagaimana cara menginput data numerik dengan menggunakan perintah input. Ya, gitu ya. Ini data numerik kayak begini. Selanjutnya, untuk data teks. Ini saya bersihkan dulu, kita bersihkan dulu. Data teks sekarang. Kalau numerik tadi sesuatu yang bernilai angka, bilangan, dan sebagainya. Kalau teks itu bentuknya adalah string data. Jadi sebuah kalimat. Misalkan, data mahasiswa. Data mahasiswa itu kan isinya nama, alamat, program studi, fakultas, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh tipe data string atau berupa karakter-karakter, huruf-huruf, dan sebagainya. Contoh ya, data mahasiswa di sini misalkan kita mau menginputkan misalkan ini aja, nama, alamat misalkan ya. Nama, alamat, prodi, fakultas misalkan. Fakultas dulu ya. Sekarang begini, kita mau memasukkan data tentang mahasiswa berisi nama, alamat, fakultas, prodi. Maka kita perlu memakai sintaks yang seperti ini. Bedanya dengan yang numerik tadi, kalau yang numerik kan kita tinggal input dan namanya apa. Kalau data teks, kita perlu menambahkan di sini keterangan koma, kemudian tanda kutip S. Di situ melambangkan bahwa masukan kita, data yang kita masukkan itu adalah string atau teks. Misalkan ya, misalkan nama. Variabelnya misalkan saya kasih variabel nama dengan N kecil misalkan. Kemudian input meminta masukan. Terus saya seperti yang tadi kasih kalimat masukkan nama mahasiswa. Saya kasih titik 2 aja. Kemudian saya kasih spasi. Nah, di sini setelah kutip itu kasih koma, kutip lagi, kasih S di situ. Itu menandakan bahwa data yang ingin kita masukkan adalah string atau teks. Kemudian alamat.
Misalkan saya kasih variabel ALMT, ALMT maksudnya. Nah, gini ya, input, masukkan nama, alamat, dua spasi, kemudian kasih S, karena kan alamat itu berupa X. Misalkan untuk fakultas saya pakai FLAT, fakultas misalkan. Terserah kan ya kita mau nulis seperti apa. Kemudian input, ini ya nggak nulis lagi. Kemudian kutip. Nah, kalau kutipnya itu cuma satu, nanti merah. Merah itu menandakan ada yang salah di situ. Kutipnya harus dua, di akhir dan di awal kalimat yang ingin kita tampilkan. Masukkan fakultas. Dan S lagi. Kemudian prodi, saya tetap aja pakai prodi. Input. Masukkan program studi. Akan begini ya, kalau kita run, coba kita run. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Permintaan inputan melalui keyboard. Maka perlu kita ketikkan. Masukkan nama mahasiswa. Misalkan namanya adalah Muhammad. Enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kenapa muncul? Muncul seperti ini karena di sini tidak kita kasih titik koma. Ini bisa kita edit, nanti kasih titik koma. Tapi karena program kita masih berjalan yang tadi, yang ini masih minta diisi, diberi inputan, maka saya masukkan asal aja biar cepat. Ini agar kita bisa ngeran yang ini. Agar bersih, saya clear, saya bersihkan komen window-nya, kita run ulang. Nah, kalau di run, misalkan lagi ya nama Muhammad. Nah, tidak seperti yang tadi kan kita nggak kasih titik koma, muncul yang seperti nama Muhammad itu tadi. Nah, ini masih disimpan oleh workspace. Kemudian masukkan alamat mahasiswa, alamatnya misalkan di misalkan. Atau biar nggak roaming ya, kan nggak semuanya orang Jombang. Misalkan alamatnya Jombang gitu aja. Kemudian fakultasnya misalkan fakultas teknik. Kemudian program studi teknik elektro. Nah, hal itu akan disimpan di sini. Prodi teknik elektro, nama Muhammad, fakultasnya teknik, alamat Jombang. Ya, ini inputan kita sudah disimpan. Inputan yang tadi pun masih tersimpan, P dan L masih tersimpan. Kalau kita ingin membersihkan apa yang di workspace, bersihkan pakai clear all ya. Ini adalah contoh pakai sintaks yang seperti ini. Jangan lupa menuliskan kutipan S di situ, karena kalau nggak ada S di situ, misalkan kita hilangkan ya, kita run, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan dia jalan, tapi nah ketika kita masukkan data yang berupa Muhammad, berupa X, Muhammad tadi, dia tidak akan dikenali, undefined, tidak terdefinisi. Karena kode tadi, kodenya kurang, harus ditambahkan S di situ. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus memberikan simbol S di akhir apabila kita memerlukan inputan data yang berupa teks. Ini karena error di sini masih menuntut inputan terus. Salah terus karena ini belum kita save. Coba ya kita run. Oh, ini karena masih jalan, kita masukkan aja sebuah angka biar dia jalan. Nah, jalan tuh.
karena yang jalan masih yang tadi sebelum kita kasih S. Bentar. Oh, kita run beberapa kali kayaknya. Nah, sudah selesai. Itu caranya biar bersih. Saya clearkan kemudian kita run. Nah, ini juga. Inputan itu akan terus diminta sampai kita memasukkannya. Karena kalau nggak dimasukkan nanti kita nggak bisa beralih ke kegiatan yang selanjutnya. Progres yang selanjutnya. Jadi ini kita isi aja. Jombang, Fakultas Teknik. Ini contoh aja ya. Kita bersihkan. Terus kita lanjut ke input data yang langsung. Nah, ini sebenarnya sudah saya jabarkan tadi bagaimana cara menginput data secara langsung. Misalkan kayak tadi kan di video sebelumnya ya, ada panjang, ada lebar dari suatu segi 4 itu kan bisa kita inputkan secara langsung. Misalkan panjang 10 misalkan. Ini berarti kita memberikan inputan langsung pada program tanpa harus menginputkan pada keyboard. Meskipun ini sama-sama dari keyboard, tapi kan kalau yang cara yang ini kita mengetikkan pada editor. Kalau yang tadi input data, dia meminta inputannya pada command window atau di GUI kalau kita pakai GUI, itu pembahasan yang lainnya. Kemudian ini contoh aja panjang misalkan. Contoh lain misalkan yang tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat nama variabel yang lebih efektif dan efisien. Kita pakai L besar saja. L besar saja tadi adalah luas ya. Misalkan luas adalah 100. Kemudian kita bisa juga selain berupa numerik, ini kan numerik ya, angka-angka, kita juga bisa menggunakan inputan data secara langsung dalam program berupa teks atau string ya. Misalkan namanya adalah Muhammad. Nah, bedanya kalau teks. Kalau datanya itu berupa numerik, bisa langsung kita tuliskan 10, 100. Kalau berupa teks atau string, kita harus kasih tanda kutip. Kutip satu ya, di akhir dan di awal untuk mengapit kalimat yang ingin kita tampilkan. Bisa kalimat, bisa kata, dan lain sebagainya. Pokoknya itu berupa teks. Itu ya. Kemudian contoh lain misalkan kalau ini berupa kata, stringnya berupa satu kata saja, misalkan kita mau memberikan inputan data secara langsung berupa kata-kata. Jadi bukan hanya satu kata saja, misalkan alamat sama dengan jalan raya Ibu misalkan Jombang, Jawa Timur. Misalkan seperti ini ya, kita run. Nanti akan muncul seperti ini. Panjang sama dengan 10, L sama dengan 100, nama sama dengan Muhammad, alamat sama dengan Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Gitu ya. Ini. Kalau kita perlu tampilannya. Kalau nggak perlu tampilannya, ya seperti yang sudah kita pelajari, kita kasih titik koma. Biar nggak muncul di sini. Saran ya, ini kita bersihkan dulu. Clear comment. Nah, hilang. Kita run. Kalau kita run, nah di sini tidak muncul, di comment window tidak muncul, tapi tersimpan dalam workspace. Ini berarti data yang kita masukkan sudah tersimpan oleh MATLAB tanpa harus dimunculkan dalam comment window. Ini adalah contoh-contoh input data. Sekarang output datanya bagaimana? Kan tadi kita sudah ngasih tahu informasinya. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan atau memanggil, istilahnya itu memanggil kalau dalam pemrograman itu. Data yang kita punya mau dipanggil. Misalkan ya, ini output data teks.
Ini bukan memanggil dulu, ini output data teks biasa. Ini pakai display, pakai DISP. Misalkan kita mau mendisplay atau memunculkan, menampilkan kalimat seperti ini. Kayak tadi, misalkan Muhammad, misalkan Muhammad siapa ya? Muhammad Irfan, misalkan. Muhammad Irfan Effendi, misalkan. Kemudian display lagi alamat misalkan. Alamat Jalan Raya Dewa, Jombang, Jawa Timur misalkan. Ya, cukup dua aja. Misalkan kita run. Nah, ini akan keluar seperti ini. Output data teks keluarannya adalah Muhammad Irfan Effendi, Jalan Raya Dewa, Jombang, Jawa Timur. Nah, ini output data teks kita mendisplay, menampilkan suatu string atau data teks secara langsung melalui program kita dan tampil di command window. Nah, perbedaannya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu kita kan memerlukan variabel. Kalau yang ini nggak perlu variabel, langsung aja di display. Bisa kita lihat di sini di workspace-nya itu nggak ada variabelnya. Karena memang di sini kita nggak memberikan variabel ya, kita cuma menampilkan saja, mendisplay saja. Nah, ini paling mudah seperti ini, display. Pakai perintah display. Saya clear lagi. Kita bahas yang selanjutnya. Misalkan ini output data numerik dalam teks. Jadi kalau yang tadi datanya memang berupa teks, kalau yang ini datanya itu numerik tapi dalam teks. Misalkan ya saya punya beberapa variabel misalkan. Ini saya bersihkan dulu yang variabel-variabel yang ada di sini biar kelihatan. Nah, udah hilang ya. Sekarang kita fokus ke variabel yang baru ini. Ada X1, X2, X3, X4. Misalkan X1, X2, X3, X4 ini adalah besar daya listrik dari rumah tangga orang misalkan. Misalkan ada yang 450 kWh, ada yang 900 kWh, ada yang 1300, ada yang 2200 dan seterusnya. Saya ambil 4 saja misalkan. Terus saya ingin mendisplay besar daya listrik yang berupa data numerik tadi dalam teks. Caranya adalah seperti ini. Jadi kalau sintaksnya secara umum, saya kasih contoh di atasnya ya. Pakai DISP, kemudian buka kurung tutup. Jadi tips agar kita nggak lupa menuliskan sintaks, kita nggak sampai ada kesalahan gara-gara kurang, misalkan ada kurung buka tapi nggak ada kurung tutupnya, ada kutip gini tapi cuma depannya aja, belakangnya nggak dikutip. Itu adalah kita menuliskannya secara berbarengan, ada buka tutup sekalian, ada awalan kutip kasih kutip untuk belakangnya sekalian gitu ya. Itu contoh aja. Bentar, ini begini, terus kurung siku buka tutup, kemudian kutip, kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita tampilkan, kemudian kasih koma, kemudian kasih perintah num to string. Ini maksudnya adalah number to string. Jadi dari numerik ke string, diubah dari angka ke kata-kata. Num to string, kemudian ini variabelnya. Variabel di dalam num to string tadi masukkan variabel apa yang ingin kita konversi dari number ke string tadi. Kemudian ini opsional saja yang setelah num to string itu. Bisa dikasih, bisa enggak, terserah. Ini adalah sintaks secara umum ya, contoh sintaks secara umum. Kalau kita aplikasikan, misalkan saya ingin menuliskan seperti ini, besar daya listrik suatu rumah misalkan, sama dengan kemudian yang saya ingin konversi adalah X1.
X1 misalkan gini, kemudian saya kasih satuan KWH. Misalkan begitu ya, gitaran. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini muncul hal-hal yang tidak diperlukan, saya rasa. Nah, ini kita kasih titik koma. Saran sekali lagi, agar nggak berulang-ulang membersihkan komen window, kita bisa tuliskan di awal program CLC di situ. Ini berarti setiap kita run nanti komen window-nya akan dibersihkan. Kemudian saya juga ingin membersihkan variabel yang ada di workspace sehingga saya pakai clear all. Sehingga ketika di run otomatis semuanya akan bersih. Clear all. Nah, ini seolah-olah tidak berubah ya karena memang programnya sama yang dijalankan. Kalau programnya yang dijalankan lain mungkin nanti akan kelihatan bedanya. X1 sama dengan 450, X2 900, X3 1300, X4 2200. Kemudian di display besar daya listrik, misalkan karena ini ada 4, misalkan rumah A. Adalah yang 450. Kemudian misalkan saya mau tampilkan rumah ya, rumah B, rumah C, rumah D, X2, X3, X4 ya. KWH tulisannya pakai H kecil ya. Ini misalkan, nah nanti akan muncul, oh ya satu lagi, ini kan tidak rapi ya, menurut saya sih ya kurang rapi. Harusnya kan lebih enak dilihat kalau di sini dikasih spasi, maka kita bisa menambahkan spasi di situ, di sini atau di sini, nanti sama hasilnya kan. Setelah sama dengan nanti nilainya berapa dimunculkan, kemudian kan satuannya KWH. Kalau saya kasih spasi di situ kan berarti sebelum KWH, oh berarti kita perlu 2 bukan 1 ya. Di sebelum KWH, setelah ini kan ada KWH, apa? Setelah angkanya ada KWH, kemudian setelah sama dengan juga perlu spasi, maka diperlukan spasi-spasi di situ. Jadi MATLAB hanya menampilkan apa yang kita perintahkan. Kalau nggak diperintahkan ya dia nggak akan melakukannya karena dia kan robot ya, dia kan mesin, sehingga hanya melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau kita run, nanti akan keluar begini. Besar daya listrik rumah A 450 kWh, besar daya listrik rumah B sama dengan 900 kWh, besar daya listrik rumah C adalah bla bla bla, D bla bla bla. Gitu ya. Ini adalah cara untuk menampilkan atau melakukan output, memberikan output dari data numerik yang nanti disajikan dalam bentuk teks. Gini. Nah, kalau yang cara yang lainnya adalah output data numerik pakai fprintf. Kalau yang tadi kan pakai DISP ya, pakai display cara teks. Kalau fprintf itu secara numerik. Nah, contohnya misalkan saya pakai X, Y, Z misalkan. Variabelnya saya ubah. Ini kita pakai clear all biar ini apa workspace-nya ganti. Kemudian X, Y, Z ya, ini variabelnya misalkan X, Y, Z masih sama sebenarnya tentang daya listrik rumah misalkan. Nah, di sini sintaksnya demikian. Fprintf, kemudian kutip kata-kata yang ingin kita tuliskan apa, kemudian variabelnya apa yang ingin kita panggil. Nah, ini berarti memanggil variabel. Ini juga memanggil variabel sebenarnya. Ini kan variabelnya dipanggil dan dikonversi dari num ke string. Nah, kalau ini nggak ada manggil-manggil, cuma display aja. Nah, ini manggil juga, dipanggil. Nah,
Sekarang kita aplikasikan sintaks ini ke konteks kita. Kita kasih garis miring N untuk apa ya? Enter. Gunanya adalah untuk enter. Kemudian saya mau nuliskan kata-kata, kok masukannya kayak input, bukan masukannya kan output. Besar daya listrik rumah A misalkan. Maka adalah ini. X. Bentar ya, kita coba. Saya agak lain. Coba begini. Nah, ini X-nya nggak usah. Besar daya listrik rumah A sama dengan 8.2 F. Ini berarti kita memesan, istilahnya tuh kayak meminta MATLAB untuk memberikan spasi sebanyak 8 buah spasi. Persen 8 itu artinya demikian. Kemudian titik 2 itu berarti kita memesan 2 tempat, kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan 2 angka di belakang koma. Jadi persen 8.2 F itu artinya begitu. F itu dari kata float number. Jadi bilangan desimal. Kemudian kita kasih garis miring N lagi untuk enter, untuk menampilkan enter. Kemudian X ini adalah variabel yang kita panggil. Variabel yang kita panggil berarti kan ini ya, X sama dengan 450, nanti akan tampil 450. Kita coba run. Kalau kita run, nah ini akan muncul seperti ini. Di sini ada apa ya? Spasi di situ, ada enter di situ karena di sini kita kasih N. Kita kasih garing N, garis miring N di situ. Coba kita run lagi. Kok masih ada ya? Bentar. Nah, sudah nggak ada ya. Nah, ini karena nggak ada garis miring N tadi. Jadi fungsinya garis miring N adalah memesan enter, satu enter di situ. Kemudian fungsinya ini tadi ya, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, memesan ada 8 buah spasi. Ini kelihatan bahwa di sini jedanya jauh, meskipun kelihatannya nggak terlalu jauh ya, ini sebenarnya adalah 8 spasi. Jadi ada 8 buah spasi, jejer-jejer sebanyak 8. Kemudian ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi 450,00 ya. Misalkan kita ingin menampilkan yang lain, misalkan untuk Y dan Z-nya misalkan. Besar daya listrik rumah B. Ini kita pakai yang lain, misalkan spasinya nggak usah banyak-banyak, misalkan cuma 2 aja. Kemudian di belakang koma misalkan kita mau 5 untuk rumah B. Misalkan rumah C misalkan kita mau 5 spasi setelah sama dengan, kemudian di belakang koma misalkan kita mau 7 misalkan nih. Gini ya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini ada enter. Kalau misalkan kita nggak mau tampilannya seperti ini, sepertinya nggak perlu ya ada enter di situ, maka enternya hilangkan. Kemudian, oh iya kesalahan. Ini tadi yang kita panggil semuanya X. X kan nilainya 450, sehingga yang muncul adalah sama-sama 450, tetapi yang berbeda adalah penyajiannya. Ini pakai 2 spasi 5 angka di belakang koma. Yang ini pakai 5 spasi dan 7 angka di belakang koma, makanya seperti ini. Coba kita panggil variabel yang berbeda-beda. X, Y, Z. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini ya, ini sudah yang A itu
besar daya listriknya sesuai dengan X, yang B besar daya listriknya sesuai variabel Y, yang C sesuai dengan variabel Z. Nah, kenapa di sini kita tetap pakai N? Karena kalau kita nggak pakai enter di situ, misalkan ya kita coba nggak pakai enter di situ, berarti nanti kalimatnya akan muncul seperti ini. Kita run. Nah, karena nggak ada enter, maka MATLAB menyajikannya tanpa enter. Dia nurut sesuai perintah kita. Terus mendaftar karena nggak ada perintah enter di situ. Kalau kita kasih enter, baru dia akan memulai baris yang baru, alinea yang baru. Nah, gini ya. Jadi semua ini ada maknanya. Bahasa yang kita tuliskan itu, sintaks yang kita tuliskan adalah perintah bagi MATLAB dan dia akan memprosesnya, nurut sama perintah kita. Ini adalah cara menampilkan data numerik pakai fprintf. Jadi ada display, ada fprintf untuk menampilkan output data. Selanjutnya, sebentar, ini saya tutup aja dulu. Input, saya tutup. Nah, ini adalah gabungan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Misalkan saya ingin membuat program input dan output data, clear all, saya pakai clear all agar variabel-variabel di program yang sebelumnya kita run hilang, kemudian pakai clear comment agar comment window-nya bersih, kemudian saya pakai display karena kita ingin memulai sesuatu yang baru misalkan. Misalkan saya kasih bismillah gitu ya. Kemudian belajar MATLAB. Ini nanti akan tampil di situ. Bismillah belajar MATLAB. Kemudian kalau di display itu tanpa perlu kita ngasih begini, dia akan ganti baris sendiri karena ini sudah apa ya? Sudah merupakan perintah. Display itu berarti satu baris, display lagi berarti baris yang lain. Berarti nggak perlu pakai garis miring N. Garis miring N itu digunakan dalam fprintf. Kemudian input dan output data teks misalkan. Saya gabungkan tadi input data mahasiswa, display, kemudian nama. Saya tambahi ya, misalkan alamat. Saya pakai ALMP. Input. Masukkan alamat. Jangan lupa kasih kode S di situ. Kemudian prodi misalkan. Input. Masukkan program studi. Kasih kode S. Kemudian outputnya sekarang. Output data mahasiswa. Masukkan ini ya. Jadi kalau ini tadi 3 baris yang tadi itu inputnya, sekarang kita ingin menampilkannya outputnya. Yang pertama adalah nama, ya. Kemudian selain nama, alamat. Berarti kita panggil ALMT. Kemudian misalkan lagi display selain alamat prodi. Program studi. Prodi. Kemudian misalkan agar terpisah, saya mau kasih ini juga di sini. Ini terserah sebenarnya. Saya kasih itu agar lebih supaya nggak nyampur. Kemudian input output data numerik. Saya kasih juga. Misalkan di sini ingin menginputkan nilai-nilai, misalkan matematika teknik, saya kasih variabel matek misalkan. Input masukkan nilai matematika teknik.
Kemudian misalkan mata kuliah yang lain, misalkan fisika dasar. Saya pakai variabel FISDAS misalkan. Masukkan nilai. Ini biar cepat, kita bisa pakai yang atasnya. Kopas atasnya. Biar nggak nulis bolak-balik maksud saya. Kemudian bahasa Inggris. Bisa kita kopas yang tadi. Kemudian bahasa Inggris, misalkan saya kasih istilah variabel Bing misalkan bahasa Inggris. Masukkan nilai bahasa Inggris. Dan bahasa Arab saya pakai bar misalkan. Terserah kita yang mau ngasih nama variabelnya. Masukkan nilai bahasa Arab. Sekarang di output kan, kalau ini tadi di input kan, sekarang dikeluarkan nilainya. Pakai display sekarang. Ada, kita tadi kan sudah belajar pakai display, pakai fprintf. Bisa pakai dua-duanya, terserah kita mau pakai yang mana. Misalkan kita pakai display, maka seperti ini. Nilai matematika teknik sama dengan 6 to string matek. Karena yang kita ingin tampilkan adalah nilai dari matematika teknik. Kita panggil variabel yang bersesuaian. Kita juga bisa pakai kayak yang tadi ya, misalkan mau pakai satuan di belakangnya. Kalau nilai kan satuannya apa ya? Poin, bisa pakai poin, atau kalau kalian mau pakai persen, misalkan di sini saya kasih contoh persen, bisa pakai seperti ini. Kalau tentang persentase kan berarti kita pakai misalkan pemahaman tentang matematika teknik, misalkan dapat 90 berarti 90%. Kita juga bisa pakai fprintf, nilai matematika teknik pakai ini, persen, berapa spasi yang kita inginkan, dan berapa angka di belakang koma, kemudian kita panggil variabelnya. Di sini biar nggak terlalu banyak, kita kan bisa pakai display, bisa pakai printf. Saya pakai salah satu aja, misalkan ini saya nonaktifkan. Artinya tidak akan diproses oleh MATLAB, tapi ini nggak saya hapus agar kalian bisa melakukan perbandingan. Kemudian misalkan ya, untuk yang matematika teknik saya pakai DISP. Kemudian untuk yang fisika dasar misalkan bahasa matematika fisika dasarnya pakai fprintf, pemahaman tentang fisika dasar. Nah, ini pakai fprintf. Ini nggak perlu enter di situ, nanti biar nggak kayak yang tadi ya, terlalu banyak enter, nanti ada jeda di situ. Pemahaman tentang fisika dasar saya pakai angka seperti ini. Kemudian karena saya ingin ngasih embel-embel persen di belakangnya, maka saya pakai DISP persen di situ. Kita coba run dulu ya untuk yang ini. Kita lihat, masukkan nama Muhammad, alamat Jombang, program studi teknik elektro. Nah, ini masukannya, ini keluarannya. Nah, di sini mungkin bisa kita tata lagi. Ini kan agar nggak seperti ini ya, seolah-olah berulang, tapi sebenarnya ini nggak berulang. Karena ini kan inputnya, ini outputnya, maka bisa kita kasih misah. Makanya ini saya kasih display seperti ini. DISP strip itu gunanya untuk memisahkan. Dipisahkan di sini. Oke, dikasih di sini ya. Biar. Nah, jadi dalam kita membuat program itu ada proses perbaikan seperti ini. Misalkan kita membuat program, kita run, terus ada yang error, berarti ada yang perlu kita perbaiki dari statement kita, pernyataan kita dalam editor. Atau misalkan
jalan programnya, tapi misalkan tampilannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka perbaiki, tambahkan apa yang kita inginkan di situ. Kayak yang ini tadi ya, kan ingin saya kasih jeda outputnya itu tadi sebelum output. Nah, saya kasih jeda. Nah, ini sekarang input nilai mahasiswa. Nah, ini agar terpisah, mungkin ya. Ini meskipun di sini ada enter, tapi kalau kita nggak dikasih perintah enter, ini kan bukan perintah, cuma kitanya aja agar lebih mudah dalam membacanya biar nggak campur aduk. Nah, tapi kalau kita ingin menampilkan enter di situ, kita perlu fprintf slash atau garis miring n itu tadi, atau kita bisa pakai display seperti ini. Nah, ini berarti kita mendisplay spasi dalam satu baris. Nah, ini nanti keluarannya munculnya di sini akan seperti enter, seperti ada dikasih jeda di situ. Kemudian input nilai mahasiswa, masukkan nilai mahasiswa teknik misalkan. Nilai matematika teknik misalkan dapat 90, fisika dasarnya dapat 56. Bahasa Inggrisnya 75 misalkan. Bahasa Arabnya misalkan 100. Nah, inputnya ada 4, tapi outputnya cuma ada 2. Karena kita tadi hanya memerintahkan 2 saja yang di display. Hanya matematika teknik dan print. Print itu kan artinya cetak, display itu kan artinya tampilkan, sama-sama memunculkan. Matematika teknik dan fisika dasar saja yang muncul, tapi bahasa Inggris dan bahasa Arab nggak muncul karena tidak diperintahkan. Nah, ini juga tadi belum saya edit. Display di sini kan yang matematika teknik, kita panggil matematika teknik. Tapi yang fisika dasar, kita tetap pakai matematika teknik. Akibatnya, apa yang muncul di comment window sama-sama nilai dari matematika teknik. Nah, error di sini. Maksudnya error tuh kesalahan bahwa apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan karena kesalahan dari perintah kita. Nah, caranya berarti kita harus panggil variabel yang bersesuaian. Kalau fisika dasar ya kita panggil fisdas di situ. Nanti kita akan peroleh nilai fisdas. Di sini tampak bahwa meskipun kita pakai display dan fprintf sama-sama muncul hal yang sama, pemahaman tentang matematika teknik, pemahaman tentang matematika dasar. Bedanya mungkin di sini ada sama dengan, di situ nggak ada. Saya kasih sama dengan dan spasi agar sama tampilannya. Kemudian di sini juga saya kasih spasi agar sama dan lebih rapi. Di sini juga saya kasih spasi agar lebih rapi. Kemudian agar nggak ada apa namanya ini angka di belakang koma. Ini bisa kita pakai 0 di situ. Berarti tidak ada angka di belakang koma. Tapi karena kita lagi belajar untuk membedakan fungsi yang satu dengan yang lain, saya pakai 2 aja ya di belakang koma. Dengan cara yang sama, saya pakai misalkan ya fprintf untuk mata kuliah yang lain. Ini saya copy dari yang lain, kita sesuaikan isiannya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, nilainya adalah, ini jangan lupa diganti, agar tidak terjadi kesalahan pemanggilan. Sesuaikan bahasa Inggris ya pakai nilai yang ada di bahasa Inggris, bahasa Arab ya di bahasa Arab. Kemudian agar lebih variatif di sini saya pakai, misalkan ini 4, 1, ini pakai 2, 5 agar kalian tahu bedanya. Saran ya. Masukkan nama Muhammad. Alamat Kalimantan. Program studi teknik elektro. Nah, kan keluar seperti ini. Ya. Kemudian ini meminta masukkan nilai
Nilai matematika teknik misalkan 95, fisika dasar 85, bahasa Inggris 89, bahasa Arab 100. Nah, kan muncul seperti ini. Wih, ini banyak sekali angkanya di belakang koma. Oh, ini gara-gara kita tadi nulisnya saya sih ya. Saya nulisnya 25 angka di belakang koma. Nah, kalau kalian merasa itu terlalu banyak ya diganti aja. Ganti aja. Tuh, terus apalagi ya yang perlu. Kayaknya mungkin kalau kalian ingin ininya biar enak dilihat, kasih spasi-spasi boleh. Spasi-spasi. Nah, kalau gini nanti tampilannya akan lebih rapi. Biar enggak mencong-mencong. Saran ya. Saran nanti akan nama Muhammad, alamat Jombang, program studi teknik elektro, nilai matematika teknik 90, fisika dasar 9, 95, 100. Nah, ini kan lebih rapi dari yang tadi ya. Nah, ternyata ini masih menceng. Ini karena yang di sini belum tentu sesuai dengan yang di sini. Kenapa coba? Karena ini kita pakai DISP, nggak pakai F-print-F. Kalau pakai DISP kan seolah-olah ini lurus ya, padahal di sini kan ada karakter, beberapa karakter. Jadi perlu berapa nih? DISP itu kan 4, kemudian ini F-print-F berapa nih? Berarti kita perlu menyesuaikan. Gitu. Ya, disesuaikan aja. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini, kok yang ini masih nggak lurus, misalkan kita ingin rapi banget gitu ya, maka ini bisa kalian tambahkan. Ini juga gitu. Nah, jangan lupa, meskipun ini seolah-olah lurus ya, tapi kan ini kita nggak lurus di sininya. Awalnya kan nggak lurus, berarti kita kurangi 1, 2, 3, sekitar itu. Kalau nanti kurang pas, kalian bisa rapikan lagi. Jadi kadang gini kita mengerjakan sesuatu nggak cuma sekali. Misalkan Ari, alamat 2, studi teknik elektro. Nilai 90. Nah, ini pas ya. Nah, ini kurang. Berarti di sininya nanti kurang, misalkan 2 lagi kayaknya. 2 atau 1 lah, nanti bisa diperbaiki lagi. Input 80. Misalkan 80. Nah, gitu. Jadi perlu ingin rapi ya dirapikan lagi, disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai pengenalan bagaimana caranya kita melakukan input dan output data pada program MATLAB. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.